Ya kan? Tapi kalau dikatakan Wahabi itu mengkafir-kafirkan orang, mana dalil? Mana buktinya kami mengkafir-kafirkan orang? Begitu. Kan kebanyakan sentimen. Apakah orang yang tawaf di kuburan musyrik? Ya, musyrik. Kita kata musyrik. Bahkan dia bisa murtad di sana. Tetapi apakah kita mengatakan memvonis orang yang tahu, hei Bapak, murtad? Ada? Kan tidak ada. Karena beda kita mengatakan ini perbuatan syirik, ini perbuatan kafir dengan memvonis orangnya. Karena orangnya itu tidak bisa langsung divonis kafir. Kenapa? Mungkin karena dia nggak tahu. Dia mungkin lahir di kampung yang memang sangat memuliakan kuburan-kuburan. Dia karena nggak tahu. Perlu ada iqamatil hujjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video salah satu Ustadz Wahabi. Di dalam video tersebut kalau kita lihat Ustadz Wahabi ini marah-marah ya. Itu mungkin atau memang karena dia itu dikatakan bahwasanya kelompok Wahabi ini sering mengkafirkan, sering mensyirikkan orang-orang sesama muslim sendiri. Kemudian mengatakan kami tidak pernah memusyrikkan, kami tidak pernah mengkafirkan orang-orang sesama Islamnya, akan tetapi kami hanya memvonis pekerjaannya. Kalau pekerjaan ini adalah pekerjaan syirik, pekerjaan ini adalah pekerjaan orang-orang kafir, hanya mengatakan seperti itu. Kami tidak menunjuk orangnya satu persatu. Kemudian dia memberikan contoh satu analogi bahwasanya seperti halnya apakah orang yang tawaf di kuburan musyrik? Iya, musyrik. Dia menegaskan orang yang tawaf di kuburan. Kalau bahasa kita kan ziarah di kuburan itu musyrik. Bahkan diam-diam di sana orang tersebut bisa kafir nanti atau bisa murtad. Bayangkan, dia memvonis seseorang kalau berada di kuburan itu bisa diam-diam bisa murtad atau bisa kafir. Atau orang yang tawaf di kuburan atau yang ziarah kubur itu adalah mereka melakukan perbuatan syirik sehingga nanti pelakunya disebut sebagai musyrikin atau orang-orang musyrik. Ini menurut saya satu pemvonisan yang tanpa data ilmiah. Seharusnya bertanya kepada orang yang ziarah kubur itu, apa memang seperti itu? Ya jangan tanya orang-orang awamnya, orang-orang yang mengerti. Tentu yang membawa mereka itu adalah orang-orang yang paham terhadap nanti bagaimana ziarah kubur yang benar. Jangan memvonis atau mengambil suatu data dari orang-orang yang memang sebenarnya secara keilmuan itu kurang paham. Karena mereka itu adalah orang yang ikut, ya jangan ngambil sampel dari mereka. Tentu keliru namanya penelitian semacam itu. Kemudian kalau dikatakan bahwasanya orang-orang yang ziarah atau orang-orang yang tawaf di kuburan itu adalah musyrik karena melakukan perbuatan syirik, maka pertama kali yang harus divonis syirik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena pertama kali yang berikan qudwah atau contoh ziarah kubur adalah Nabi Muhammad SAW, yang terus nanti diikuti oleh umatnya sampai kepada kita hari ini. Nabi Muhammad SAW ketika lewat di suatu kuburan, kemudian melewati dua kuburan yang mana dua kuburan tersebut yu'azzabani, diazab. Ini diceritakan di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi itu lewat di kuburan, kalau bahasa kita kan lewat itu bisa dikatakan tawaf, karena Nabi itu lewat di kuburan, bisa katakan ya jalan-jalan di kuburan, bisa dikatakan tawaf di kuburan. Ketika Nabi jalan di kuburan itu melihat atau ada kuburan yang Rasulullah lihat itu diazab keduanya itu. Kemudian kita tahu misalnya Nabi ketika jalan di kuburan itu enggak satu orang atau dengan hanya Nabi saja atau dengan satu sahabat saja, akan tetapi dengan banyak sahabat atau rame-rame. Makanya di hadis tersebut sahabat mengatakan atau redaksi hadisnya, faqalu ya Rasulullah lima sana'ata hadza. Mengatakan faqalu, siwatnya pakai siwat jamak. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika di kuburan tersebut bukan sendiri, akan tapi dengan banyak para sahabat. Jadi memang ketika bahwasanya orang yang tawaf atau yang ziarah kubur itu dipastikan syirik, maka pertama kali yang harus disyirikkan oleh orang-orang Wahabi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita tahu bahwasanya ketika di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi suatu qahtun atau zaman yang memang kelaparan, di sana ada satu sahabat atau tabi'in ya,
yang meminta di kuburannya Nabi Muhammad SAW, yang bertawassul di kuburan Nabi Muhammad SAW. Tentu ketika perbuatan itu atau perbuatan orang yang datang kuburan itu sebagai perbuatan syirik, tentu sahabat ini atau tabi'in ini dikatakan pertama kali orang yang memberikan contoh bahwasanya itu yang melakukan perbuatan syirik. Padahal ini kan tidak mungkin. Karena sanad dari hadis ini, sanadnya disebut sanad sebagai sanad sahih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jadi dari dua contoh ini atau dari gambaran hadis sahih ini di dalam Sahih Bukhari ini, tentu tidak bisa diklaim bahwasanya orang yang tawaf di kuburan atau ziarah kubur itu dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan syirik sehingga nanti dia disebut sebagai orang musyrik. Tentu sangat tidak masuk akal atau tidak sangat ilmiah ketika mengatakan seperti itu. Kemudian dia juga beralasan bahwasanya kami ini tidak menunjuk orangnya, akan tetapi kami ini menunjuk bahwasanya ini perbuatan syirik, ini perbuatan orang-orang kafir yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang Islam. Pernyataan yang sepanjang ini menurut saya pernyataan atau alasan atau alibi yang diungkapkan oleh mereka. Pada intinya mereka adalah memvonis atau menjas bahwasanya orang-orang yang ziarah kubur, orang-orang yang mengambil barokah terhadap kuburan tersebut atau pada aulia tersebut dikatakan sebagai orang-orang musyrik. Kemudian kan banyak orang-orang Wahabi ini memberikan tandir atau memberikan qiyas atau persamaan kepada orang-orang kafir. Padahal kalau kita lihat konsep pengkiasan pensamaan seperti itu tidak sama. Ini kenapa kok bisa dilakukan oleh ustadz-ustadz Wahabi? Karena kebanyakan mereka tidak mengaji usul fikih, sehingga di dalam proses menyaman sesuatu itu mereka tidak paham, sehingga apapun yang menurut mereka sama itu disamakan saja. Kalau bahasa kita itu mereka tidak ngerti aturan, sehingga mereka membuat aturan sendiri. Menurut mereka benar yang mereka lakukan, padahal menurut konsep para ulama itu tidak benar. Kemudian kalau kita lihat di dalam video tersebut, Ustadz Wahabi itu juga mengatakan bahwasanya orang-orang ini tetap dianggap sebagai orang yang tidak mendapatkan hukum atau tidak mendapatkan vonis sebagai orang musyrik jika tidak ada iqamatul hujjah yang disampaikan oleh mereka. Jadi kalau orang-orang itu sudah mendengar iqamatul hujjah atau hujjah yang disampaikan oleh mereka, kemudian mereka masih melakukan perbuatan ziarah kubur, tawaf di kubur, atau ngambil berkah, maka disebut orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ini membuktikan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang kaku di dalam berpikir. Melihat kebenaran itu hanya melihat dari sisi mereka. Mereka tidak mau melihat kebenaran kepada dengan perbedaan para ulama, memandang suatu permasalahan dengan sudut pandang perbedaan para ulama. Kita tahu bahwasanya ketika mereka mengatakan atau punya jargon, ayo kembali ke Al-Quran, ayo kembali ke As-Sunnah, menurut pemahaman para ulama salaf, kita tahu bahwasanya ulama salaf sendiri itu mereka berbeda pendapat ketika menyikapi atau beri hukum satu masalah. Contoh saja ulama 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka ini berbeda ketika memandang satu masalah. Ketika mereka mengatakan ayo ikut ulama salaf yang mana yang mau mereka ikuti? Kadang pun mereka ini mengkafirkan atau istilahnya itu mensesatkan para ulama salaf yang tidak sesuai dengan apa pemahaman yang mereka anut. Ini kesalahan mereka yang sangat fatal menurut saya. Siapapun yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, siapapun yang tidak sesuai dengan akidahnya mereka, siapapun yang tidak sesuai dengan nalar pikiran mereka, maka disebut sesat, disebut orang tersebut adalah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sekali lagi membuktikan bahwasanya pola pikir mereka itu adalah pola pikir yang stagnan, yang tidak mau berkembang, yang tidak mau melihat perbedaan yang ada. Mereka ini tidak, kalau bahasa kita itu mereka ini kurang cerdas bahasanya seperti itu. Ketika contoh saja misalnya, ketika melihat sesuatu itu rusak, mereka tidak mau memperbaikinya, tapi langsung dibuang. Ini menurut saya menunjukkan orang tersebut tidak cerdas. Sebenarnya orang cerdas itu ketika melihat sesuatu itu rusak, maka kalau masih bisa diperbaiki sebisa mungkin, kecuali memang tidak bisa diperbaiki, harus dibuang, diganti, maka diganti. Tapi sebisa mungkin barang yang rusak tadi tetap bisa digunakan dengan sesuai fungsinya. Itu orang-orang cerdas memberikan solusi dengan tanpa merusak, bukan merusak dengan tanpa memberikan solusi.
Itu mungkin yang bisa kami beri tanggapan terhadap video tersebut, dan video tersebut memberi pelajaran kepada kita, atau bisa kita ambil ibrah bahwasanya orang-orang Wahabi ini ketika berpikir mereka itu sangat keras, dan orang di luar kelompok mereka dianggap tidak ilmiah semua, meskipun orang-orang di kelompok mereka membawakan hujah yang kuat, itu mereka anggap tidak ilmiah, dan ini diikuti oleh para jamaahnya mereka. Di luar ustadznya mereka dianggap tidak ilmiah, meskipun sebenarnya itu sangat ilmiah. Dan anehnya ustadz-ustadz mereka yang hanya membawakan ucapannya mereka sendiri, yang cuma membawakan satu hadis, kadang hadisnya pun itu tidak sahih, itu dianggap sangat ilmiah, sangat kuat hujahnya, dan ini diikuti oleh para jamaahnya. Kemudian jamaahnya mengatakan, ustadz saya ilmiah, kelompok saya sangat ilmiah, padahal apa yang disampaikan sangat tidak sesuai, kadang tidak sesuai dengan ulama salaf. Dan anehnya contoh saja, ada seorang ustadz mereka yang mengatakan rukun wudhu itu ada 2. Kemudian ini juga diikuti oleh para jamaahnya. Ini sangat ilmiah, sangat sesuai dengan Al-Quran, sangat sesuai dengan As-Sunnah dan pemahaman ulama salafun as-soleh. Inilah keanehan yang terjadi di kalangan atau di kelompok mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.